Selamat pagi, happy Sunday, Bapak Ibu Saudara. Ya, welcome bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita bersyukur ya saudara buat satu minggu yang dipimpin oleh Tuhan. Amin saudara. 7 hari dengan segala hiruk pikuknya ya, dengan segala kesibukannya di 7 hari kita, tapi Roh Kudus beserta kita. Amin saudara. Kita baca satu buah ayat firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Kita baca sama-sama, boleh saudara? Boleh ya? 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, katakan amin saudara. Dan juga boleh gak kanan kirinya aja katakan, ada tangan Tuhan yang pegang kamu gitu. Ada tangan Tuhan yang pegang kita. Amin. Yes. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Andi dari CDC Depok. Tidak asing buat kita ya. Waduh, tepuk tangannya ragu-ragu. Sekali lagi Pastor Andi dari CDC Depok. Boleh tepuk tangan saudara ya. Ya nanti kita akan welcome beliau on the way sepertinya. Antusias sekali ya untuk kita bisa terima pesan Tuhan yang khusus dari Pastor Andi buat kita hari ini. Oke, reminder buat kita semua, kita punya 3 habit saudara. Yang pertama adalah honor the presence. Kita hargai hadirat Tuhan di tengah kita. Kemudian kedua juga ini yang penting banget adalah save the word. Mencatat firman Tuhan saudara. Karena kita tidak punya kesempatan buat melakukannya kalau kita even lupa sama sekali ya. Kalau ingat baru mungkin dilakukan, terus terang aja. Belum tentu dilakukan ya, tapi kalau ingat baru kita bisa berusaha buat melakukannya. Dan yang ketiga apa saudara? Be excited. Yes. Oke. Bagi saudara yang siap merayakan kemenangan bersama Tuhan, katakan yes. Sambil kepel tangan kanan kita saudara. Sekali lagi ya. Bagi saudari yang siap merayakan kemenangan bersama Tuhan, katakan yes. Yes, mantap. Yang kedua, bagi saudara yang siap berikan pujian dan penyembahan terbaik kita, katakan yes. Yes, sekali lagi. Bagi saudara yang siap memberikan pujian dan penyembahan terbaik kita, katakan yes sekali lagi. Yes. Oke, kalau saudara sudah yes semuanya. Nah oke, ini welcome buat Pastor Andi dari CDC Depok. Tepuk tangan sekali lagi dong saudara. Welcome Pastor. Ya sekali lagi kami antusias sekali buat menerima firman Tuhan yang khusus hari ini dari Pastor Andi. Yes, amin, amin. Oke, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa mulai ibadah kita. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih untuk berkat penyertaan-Mu sepanjang 1 minggu ini. Kami percaya Tuhan Yesus, semua karena penyertaan Tuhan kami ada sebagaimana hari ini kami boleh hadir. Semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak, hari ini Tuhan Yesus, satu hati Tuhan, kami bersama dengan keluarga besar CDC Bogor Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kami mau menyenangkan Kau hari ini. Kami percaya ada perubahan terjadi dalam diri kami hari ini Bapak. Kami percaya ada pemulihan terjadi. Bagi kami yang mengalami kelemahan tubuh, Engkau menyembuhkan. Akan ada mujizat fisik Tuhan Yesus pagi ini, di mana kesembuhan yang sempurna kami terima masing-masing. Bagi kami yang membutuhkan pertolongan, kami percaya ada anugerah Tuhan yang besar terjadi buat kami, sehingga dari mulut kami muncul kesaksian bahwa sungguh Engkau Allah pembela kami. Kami percaya Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Kami siap juga nanti akan mendengar firman-Mu yang khusus bagi kami.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Salam beribadah. Shalom, CDC, selamat pagi. Oke. Untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang tadi sudah mengatakan yes, mau memuji Tuhan dengan sukacita, kita mau bebaskan Roh Kudus bekerja. Siapa yang mau joget-joget boleh. Kita mau bersukacita karena Tuhan kita Allah yang besar. Amin. Mari kita nyanyikan bahwa Dia
Yes. sangat baik bagi Amin. kita dan tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semuanya baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yes, baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yes, amin. Amin, Allah yang baik. Yes, amin, 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 amin. Haleluya. Mari saat ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau bawa hati kita yang tenang di hadapan Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh Roh Kudus menyertai hidup kami. Kami butuh Roh Kudus yang membimbing hidup kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami tetap mau bilang kami butuh Engkau. Apapun keadaan kami mau tetap bisa bersyukur Tuhan buat Engkau. Jesus, mari sembah Tuhan. Mari sembah Yesus.
bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di jalanmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kita minta Roh Kudus yang mengubahkan hidup kita Bapa dan Ibu. Yes, Jesus, kerinduan kami Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir, penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku, satu yang kami rindu, yang yes Jesus. Kami mau bersekutu nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, ini kerinduan hati kami Tuhan. Bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di jalanmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Mari jemaat katakan dengan sungguh-sungguh, jemaat sajanya. Kami mau lebih lagi bersekutu dengan Engkau, Jesus. Kami bisa menikmati setiap kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Yes, Jesus. Amin. Mengubah hidupku, satu yang kami rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bahwa ku lebih lagi tinggal di jalanmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku.
hadirat Tuhan. Rasakan hadiratnya terlebih dahulu. Menjamah dan melawat kita pagi hari ini. Inarabatana takara laina laina Yara inarabala inararararara. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, untuk kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami di tempat ini. Saat 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Kau hadir. Terima kasih Roh Kudus, Roh yang memberi dan menolong kami, memberikan hikmat kami, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami, dengan rasa haus kami akan firman-Mu Tuhan. Bicara ajar kami Tuhan, didik kami, beri kami pengertian dan hikmat. Tidak saja kami hanya bisa mengerti, tapi justru kami juga bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami yang terbuka untuk kebenaran-Mu pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom. Terima kasih semuanya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih juga untuk pemusik dan semuanya yang melayani. Pagi hari ini tukeran ya, Kokris ke CDC Depok, saya dari CDC Depok ke CDC Bogor. Uniknya kami nggak janjian, kami nggak tahu kalau hari ini Kokris bicara soal Build a Strong Family juga di Depok. Judulnya bisa sama. Kaget saya waktu sampai ke sini, loh Kokris bicara soal apa? Keluarga yang kokoh. Nah sama, ini kok bisa gini ya, itu keajaiban Tuhan ya. Message-nya tetap sama buat kita semua. Nah, minggu-minggu ini saya dan istri sedang bergumul ya. Terima kasih buat teman-teman yang mendukung, terutama buat kesembuhan istri saya ya. Nanti saya cerita ke belakang, tapi puji Tuhan banyak yang sayang ya. Waktu terakhir dia mau operasi, jadi istri saya mengalami di ginjalnya ada tumor cukup besar, ginjal ukuran 15 cm, tumornya 15 cm, jadi ya 2 kali besar ya. Tapi puji Tuhan sudah sempat diangkat, jadi ginjalnya diangkat 1. Nah hari ini sedang pemulihan, ternyata jahitannya cukup besar juga ya, jadi hampir setengah ini ya perut ya, melingkar. Saya percaya semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Saya percaya apa yang kita alami, kehidupan kita di masa-masa sulit sekalipun, itu semua adalah rancangan Tuhan yang terbaik. Nah, terima kasih juga untuk para gembala yang datang juga ya. Butini datang, Korudi, Naftali, Ci Natalia dan lain sebagainya ya. Terima kasih buat dukungan doanya. Saya percaya nggak ada yang sia-sia saat kita menabur dalam doa ya. Oke, hari ini saya akan bicara soal build strong family atau membangun keluarga yang kuat. Saya lebih senang pakai kata kokoh ya. Kalau kuat tuh kayaknya gimana ya? Kalau kokoh di sini karena banyak kokoh dan cici-cici, jadi lebih tepat kayaknya ya. Kita akan membangun, gimana caranya membangun keluarga yang kokoh. Pernah dengar istilah keluarga kokoh adalah pondasi buat gereja yang kokoh. Katakan amin. Pengen nggak gereja kita kokoh? Pengen dong ya? Pengen gereja kita kokoh. Syaratnya adalah orang-orang di dalamnya, keluarga yang ada di dalam gereja ini juga harus kokoh. Karena gereja kokoh itu ditopang oleh keluarga yang kokoh. Nah, bicara soal kokoh, itu bukan bicara soal keluarga yang tanda kutip nih ya, takut ngadepin badai. Katakan takut ngadepin badai. Tapi keluarga yang tahan menghadapi badai. Kata-kata ini penting kenapa? Ini dasar pemikiran kita. Bahwa setiap keluarga yang kokoh itu nggak takut ngadepin badai, tapi dia tahan menghadapi badai. Nah, butuh belajar. Makanya gereja hari-hari ini selalu berbicara soal gimana keluarga tuh bisa kuat ngadepin badai. Karena badai yang hari ini badainya nggak main-main.
Betul nggak? Badainya mungkin lebih besar dari apa yang mungkin kita hadapi di tahun-tahun yang lalu. Karena badai yang sekarang ini konfliknya tidak hanya di kita. Bisa terjadi di eksternal di luar. Contohnya perang di sana berdampak di kita. Benar nggak? Suplai makanan hilang, suplai energi hilang. Itu bisa terjadi. Bahkan mau liburan nggak bisa. Itu semua tergantung dari keadaan situasi di luar kita. Badai itu bisa aja ada. Dan badai bisa saja datang tanpa diundang. Bahkan di waktu kita nggak siap. Betul nggak? Butuh strong family. Nah, keluarga-keluarga perlu dibekali. Gereja harus membangun keluarga-keluarga itu bisa siap menghadapi badai. Jangan takut ngadepin badai. Karena kita tahu badai itulah langkah awal mujizat Tuhan terjadi. Masih ingat 5 roti 2 ikan? Iya kan? Ada masalah dulu, baru ada mujizat Tuhan. Jadi gak usah takut tentang badai. Yang terpenting, hidup kita harus strong sama Tuhan. Di dalam keluarga, Bapak Ibu, keluarga yang kokoh itu perlu dibangun, ada 3 hubungan yang harus dibangun. Yang pertama, suami istri dengan Tuhan. Itu hubungan yang pertama. Di dalam keluarga, hubungan pertama adalah suami istri dengan Tuhan. Yang kedua, yaitu hubungan antara suami pribadi dengan istri pribadi. Itu juga perlu dibangun untuk bikin keluarga yang kokoh. Dan yang ketiga, untuk membangun keluarga yang kokoh, hubungan yang ketiga adalah hubungan orang tua, suami istri itu dengan anak-anaknya. Ini perlu dibangun semuanya, biar jadi keluarga kokoh. Gak bisa bangun cuma satu bagian aja. Harus semuanya. Tapi hari ini karena berdasarkan waktu, saya akan bahas tentang hubungan suami istri dengan Tuhan. Seperti apa sih yang harus kita buat agar keluarga kita kokoh. Kita baca di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Silakan ada. Kita baca sama-sama biar kita bisa mengerti sama-sama. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2. Terlalu kecil ya? Oke, kita coba saya bacakan juga ya. Kita sama-sama baca kalau gitu ya. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Nyanyian 1, 2, 3. Nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak Ibu, bicara soal membangun rumah yang ada di ayat ini, itu bicara soal membangun keluarga. Kata aslinya dia membangun keluarga. Karena pentingnya penyertaan Tuhan terhadap keluarga, maka hal ini kita mau pelajarin ya. Kalau membangun rumah tuh sia-sia kalau usaha, hanya usaha orangnya aja. Tapi Tuhan ingin kita untuk membangun bersama Dia. Firman Tuhan memberitahukan dengan jelas, kalau bukan Tuhan yang membangun dan mengawal keluarga kita, maka sia-sia. Kenapa bisa begitu? Sam juga sudah menikah cukup lama, dia tahun 2002, jadi udah cukup lama ya. Saya lihat bahwa tanpa Tuhan pasti keluarga saya hancur, pasti cerai, pasti ribut, pasti akhirnya berujung dengan hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Tapi untungnya kita dekat Tuhan. Untungnya kita mengerti tentang firman Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang kita kerjakan jadi gak sia-sia saat kita membangun rumah tangga saat ini. Kita baru membayangkan bahwa puji Tuhan, hari-hari ini anak-anak saya, mulai dari yang besar, Josia, Carlos yang nomor 2, bahkan Eca yang masih SD kelas 6, mereka bisa bertahan dan melayani Tuhan hari-hari ini. Itu satu hal yang saya bilang, bukan karena saya, tapi karena ada
pertolongan Tuhan, ada pengawalan Tuhan dalam hidup kita sekeluarga. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, gak ada hasilnya, betul gak? Kalau Tuhan bilang, kalau bukan Tuhan, udah sia-sia. Artinya Tuhan mau kasih tahu, udahlah jangan pakai cara lain, udah pakai caraku aja. Biar rumah tangga gak sia-sia. Keluarga kita bisa menjadi keluarga yang kokoh menghadapi segala goncangan. Nah, gimana caranya sih membangun dan mengawal? Itu maksudnya apa sih? Klik ya. Nah, Tuhan tuh inginkan kita membangun, yaitu dengan cara melibatkan Tuhan sebelum kita melangkah. Dan Tuhan pingin juga melibatkan Tuhan di dalam setiap langkah kita. Itu maksud dari kata membangun dan mengawal. Kalau membangun itu kan baru memulai. Artinya kita mulai dengan Tuhan. Mengawal artinya setiap saat bersama Tuhan kita bangun keluarga kita. Kayaknya gampang nih ngerti ya, mudah ya dipahami. Saya akan kasih beberapa contoh biar kita bisa menerapkan hal itu. 1 Samuel 18 ayat 12 bilang begini. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Nah, Bapak Ibu, iblis tuh seneng rusak keluarga. Betul nggak? Pengennya keluarga hancur karena keluarga rencana Tuhan. Iblis gak pengen rencana Tuhan tuh berhasil. Apalagi berhasil menurunkan generasi-generasi yang takut Tuhan. Dia nyesel, dia kesel tuh kalau itu terjadi. Makanya dia berusaha menghancurkan setiap keluarga. Apalagi keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Agar apa? Agar keluarga itu gagal memenuhi panggilan Tuhan. Tapi iblis ngerjainnya caranya gak langsung bikin masalah yang besar. Mungkin dengan cara yang kecil. Contoh, kita malas berdoa. Pagi malas doa. Itu cara kecil yang iblis jalanin. Lama-lama kita malas doa 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan. Akhirnya kita tinggalin. Morning blessing. Dibikin dengan susah payahnya. Tapi kadang-kadang lupa. Besok deh dikumpulin jadi satu. Seminggu cuma sekali jadinya. Itulah cara iblis dikit-dikit ngerusak kekokohan hidup kita. Gimana kita mau menopang gereja? Kitanya aja lemah. Berdoa aja sulit waktunya ya. Tapi tau gak? Itu cara-cara agar apa? Iblis tuh bisa akhirnya mempengaruhi dan menghancurkan kita. Dan ini terjadi pada Saul tadi. Saul disertai Tuhan gak? Jangankan diberkati Tuhan luar biasa juga. Saul hari itu bilang begini. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedangkan daripada Saul ia telah undur. Bisa bayangin, ada orang yang doanya kenceng, ibadahnya rajin, udah luar biasa kan? Di masa itu bisa saja ada badai kecil, badai besar, badai yang kita tidak sengaja atau badai yang sengaja kita undang. Itu bisa menghancurkan kedekatan kita sama Tuhan. Kepercayaan kita sama Tuhan. Saul akhirnya apa? Dia malah justru melakukan hal yang tidak disukai Tuhan. Akibatnya apa? Tuhan mundur. Jadi ada juga kesempatan kita, kalau kita gak benar-benar sama Tuhan, Tuhan mundur dari hidup kita. Sia-sialah orang membangun kalau Tuhannya sudah mundur. Betul? Daud disertai Tuhan. Hidupnya diberkati. Walau hidupnya juga gak mulus-mulus amat Daud. Bener gak? Ngadepin badai juga kan? Tapi apa yang terjadi sama hidup Daud? Terus tetap mengandalkan Tuhan. Salah, terima, minta ampun sama Tuhan. Tuhan tahu kalau emang salahnya memang sengaja atau tidak sengaja. Betul gak? Dan Tuhan selalu tidak ingin menghakimi kita. Saat kita mau bisa bilang, Tuhan sorry ya, masih beginilah aku. Akibatnya apa?
roh yang di dalam diri Daud tetap stay. Karena ada karakter yang bagus. Di saat menghadapi badai, menghadapi masalah, ditegur mau, dibentuk mau. Nah ketaatan kayak gini nih, yang membuat hati Tuhan stay di dalam hidupnya. Kita mau gak hati Tuhan tuh stay dalam hidup kita? Mau gak? Pengen gak? Sadar gak sadar, kalau kita kuat, kita bisa menopang orang lain loh. Setuju gak? Kalau istrinya kuat berdoa, menopang suami. Suaminya kuat berdoa, menopang istri. Anak-anaknya kuat berdoa, menopang papa mamanya. Hal itu adalah yang namanya keluarga yang kokoh. Nah, kita mau belajar prakteknya. Keluarga kokoh pertama yang harus kita lakukan, pertama harus sehati. Nah kata sehati, itu bukan bajunya kapelan, bajunya sama nih. Ya, hadiah dari istri, sebelahnya hadiah dari suami, ya kan? Ini bukan karena sehati, karena bajunya aja. Oke, pakai baju sehati, kompakan warnanya sama, bagus nggak tuh? Bagus ya, dilihat kalau suami istri, datang gereja nih ya, satu merah, satu hijau, kaos kaki kuning, ini lain-lain orang pusing kan ngeliatnya ya. Tapi kalau datang bareng-bareng, pink berduaan, ya kan, gandengan berdua, itu kayaknya rumah tangganya adem ayem kayaknya ya. Entah dulu, di situ adem ayem, di rumah belum tentu, bener nggak? Nah kata sehati, Filipi 2 ayat 2 bilang begini, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Kalau pengen sukacita yang sempurna itu, hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Saya sama istri udah pasti beda pemikirannya, ya kan? Dua pribadi yang beda, dua keinginan yang berbeda. Tapi tahu nggak, kalau kita sehati, kita bisa satu tujuan loh. Kita bisa liburan bareng, bener nggak? Kita bisa jalan ke gereja bareng, itu namanya sehati. Mungkin masalah dalam hidup kita banyak, kompleks. Permasalahan, bahkan apa yang kita mungkin buat, kita lakukan mungkin nggak menyenangkan hati istri atau hati suami. Tapi sadar nggak, kalau kita sehati, kita punya tujuan yang sama, akhirnya kita bisa jalan bareng loh. Contoh, saya sama istri saya, kesenangannya udah pasti beda. Tapi kalau hari Sabtu, hari Minggu, kita mau melayani Tuhan tuh kita nanti kamu apa? Nanti kamu apa? Bajunya pakai apa kita? Gini-gini. Itu sehati loh. Kita udah tahu nih, pelayan pakai baju apa? Kita pakai baju samaan ya, kita samaannya. Kamu juga pakai gitu. Sehati loh jalan ke gereja, bajunya selalu samaan kita. Itu hal yang sepele. Tapi tahu nggak? Sehati itulah yang membawa kita akhirnya bisa sampai pada satu tujuan, katakan amin. Kalau nggak sehati nggak bisa, satu ke Bogor, satu ke Bandung. Walaupun dua-duanya ke Jawa Barat, tapi itu tempatnya beda. Bener nggak? Nah, yang kedua kita belajar, saling mengampuni. Hal ini sederhana, tapi hal ini yang paling berat. Ngampunin mah gampang, ntar dulu ya. Kita baca Efesus 4 ayat 32. Saya ulang ya kata-katanya ya. Baca ya, pelan-pelan ya. Tetapi hendaklah kamu marah kali ini. Marah. Ramah udah ya? Udah bener ya sini ya? Oke. Soalnya di tempat lain, hendaklah kamu marah seorang dengan yang lain. Oh enggak ya? Ramah ya? Oke, di sini berarti udah puji Tuhan ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita doa Bapa kami, ampunilah aku Tuhan. Selalu kita bilang minta ampun. Seperti aku mengampuni orang lain juga. Kalau aku nggak mengampuni orang lain, aku nggak bisa diampuni. Itu prinsip Tuhan. Apalagi kita nggak mau mengampuni suami, nggak mau mengampuni istri, itu satu hal yang luar biasa loh. Kita tahu suami kita juga bukan manusia yang sempurna. Begitulah istri kita juga bukan manusia yang sempurna. Pasti ada aja yang salah. Ribut-ribut kecil dalam keluarga itu sesuatu yang biasa sebenarnya. Namanya beda pandangan, beda pendapat, satu wanita, satu laki-laki, itu pasti akan ada aja gitu ya. Bahkan mungkin sampai akhirnya kata-katanya yang tadi nggak cocok itu akhirnya jadi emosi, jadi marah. Tapi ingat,
Jangan sampai keluar kata-kata cerai ya. Iblis tangkap kata-kata itu. Berantakanlah keluarga kita. Keadaan kondisi apapun, saya berantem sama istri saya, marah, ribut nih sama keluarga, sama istri. Istri saya paling sekarang 1 hari, belum sampai sehari udah baikan. Udah baikan, makan Pak? Ya, ngobrol lagi. Dulu berhari-hari kita adu mekanik. Ayo besok ya, oke. 2 hari gue diemin, iya lihat lu ya gitu. Bener gak? Akhirnya apa? Enggak ketemu tuh. Nah kita pengen bangun keluarga kokoh, keluarganya harus mengampuni, saling mengampuni. Namanya juga kita menyadari Tuhan gak kasih pasangan yang 100% sempurna. Kita juga gak sempurna. Masa kita mau minta sesuatu yang kita menyadari bahwa kita gak sempurna, kita pengen istri kita sempurna, pasti kan gak akan pernah ketemu tuh. Tapi mengampuni itu. Kadang kita cuma colek-colekan, kita berdoa bareng ya. Maafin aku ya. Susah gak kata-kata maafin tuh? Susah. Bener. Apalagi kalau masih emosi, bener gak? Apalagi kalau itu sangat merugikan sekali. Melukai sekali. Gak gampang bilang minta maaf. Tapi sadar gak? Orang-orang yang kokoh memang sakit. Tapi orang-orang yang kokoh itu tahu. Kalau aku diemin begini, keluargaku hancur, iblis menang. Hari ini iblis diem, gak bisa, aku minta ampun, aku yang maaf duluan. Itu keluarga kokoh. Iman kita dibangun dengan apa? Bukan karena ego, kita jadi suami, jadi istri bukan berarti menang-menangan, bukan. Tapi kita sama suami, sama istri, kita belajar buah roh yang namanya pengendalian diri. Siapa yang bisa mengendalikan diri pertama? Dialah yang minta ampun, minta maaf, sorry ya tadi ya gini ya, maaf ya. Selesai. Dan itu ternyata mempengaruhi kepada anak-anak kita. Bahkan kita gak malu loh. Saya sama kadang di mobil, kata-kata ngumpat-ngumpat keluar juga, walaupun pendeta ya, belok. Dipepet motor, mau mati tuh orang. Nah, bener gak? Anak saya bilang, Papa kita mau ke gereja, itu kata-katanya, kita akhirnya bilang, iya maaf ya sorry ya, aduh di mulutnya ada kebiasaan ya, mulutnya maaf ya, minta maaf sama anak. Apa yang terjadi? Anak jadi ngerti, belajar, oh iya, kalau Papa salah, dia minta maaf. Satu ketika anak kita salah, dia gak takut untuk minta maaf. Bukan bersembunyi dan lari, tiba-tiba kita gak tahu anak kita gimana keadaannya. Ini penting. Yang ketiga, senantiasa bersyukur. Kalau saya lihat orang CDC Bogor kayaknya senantiasa bersyukur mulu nih ya. Saya lihat wajahnya kalau datang tuh wajahnya cerah semuanya kan. Kayaknya bersyukur aja hidup ini ya, bener gak? Makan gak makan bersyukur, puji Tuhan ya. Itu jalan di sana di longsor, kita masih bisa beribadah, bersyukur, puji Tuhan. Tetap semangat. Jiwa-jiwa gak berkurang, itu mah orang-orang yang ngerti bersyukur. Biasanya orang yang gak ngerti bersyukur, banyakan ngeluh. Aduh, gereja jadi susah, males ah. Sekarang tambah pagi bangunnya, males ah begitu ya. Kurang bersyukur. Ternyata keluarga kokoh itu harus dibangun dengan rasa syukur. Anak-anak, suami, istri bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih. Berkat Tuhan itu menyertai kita, itu bukan karena kita baik atau buruk loh. Coba perhatiin deh. Kadang kita hidupnya lagi gak bener, kok Tuhan berkati aja? Karena berkat Tuhan itu gak pilih-pilih orang. Setiap anak-anaknya diberkati Tuhan. Bener gak? Apalagi anak-anak yang setia, berkatnya spesial. Kalau kita mau hidup kita berkatnya spesial, bersyukurlah senantiasa. Tuhan seneng loh kalau anaknya bersyukur. Di keadaan susah dia bersyukur, oh Tuhan berkati lebih. Bener gak? Kalau di saat diberkati dia bersyukur, ya memang benar diberkati, ya dia bersyukur, ya kan? Hal yang biasa. Tapi Tuhan melihat anak-anak yang dalam kondisi terjepit, kondisi masalah yang berat, tapi dia masih bisa bersyukur. Ini orang yang kokoh. Orang yang kokoh gak bisa digoyangin. Iblis gak bisa hancurin dia.
Dalam keadaan susah kok dia masih bisa bersyukur ya. Dalam keadaan susah saya masih bisa perpuluhan memberkati gereja. Dan itu yang saya lakukan. Saya sama istri saya, kita janji iman yuk. CDC Depok harus memperpanjang 3 tahun di depan. Biasanya kita memperpanjang setahun di depan aja pas-pasan tuh. Kadang kurang dikit, kadang lebih dikit, tapi Tuhan cukupin. Tapi hari itu kita bilang, ini parah banget. Kenapa? Diminta 3 tahun di depan. Ya udah kita negosiasi. Ya udah. DP-nya juga diminta 3 tahun di depan, kan jadi lebih gede ya. Negosiasi. Tahu nggak? Tuhan, kita bilang Tuhan, kita bersyukur loh dapat tempat ini. Tapi Tuhan tahu nggak? Duitnya dong. Ini penting duitnya Tuhan. Bersyukur mah gampang, duitnya. Betul nggak? Tapi tahu nggak? Kita kumpulin beberapa jemaat bilang, tolong ya jemaat, perpuluhannya dibayar di awal ya. Janji imannya kalau ada yang punya uang duluan dibayar di awal ya. Walaupun itu hal yang sebenarnya memalukan buat kita. Tapi saya percaya Tuhan nggak ada cara lain daripada ngutang. Betul nggak? Hari itu Tuhan cukupin loh. Saya sampai bilang Tuhan luar biasa. Anak saya kasih janji iman. Saya lihat janji imannya gedean dia dibanding saya. Anak saya loh. Saya bilang Tuhan luar biasa banget. Saya bilang sama istri saya, lihat tuh. Orang tahu bersyukur. Dia tahu diberkati dan akhirnya bisa memberkati gereja. Orang bersyukur. Keluarga kamu pengen diberkati, keluarga kita pengen diberkati, berkati gerejamu. Itulah dimana kau menabur mengucap syukur sama Tuhan. Mungkin kita nggak bisa, ya cuma perpuluhan, enggak, kasih janji iman. Biar apa? Biar kita punya iman untuk membangun kerajaan Tuhan. Senantiasa bersyukur pada waktu susah. Kita bisa nggak bersyukur? Pada waktu kita terjepit, bisa nggak bersyukur? Tapi disitulah saat kita susah kita bisa menabur berkat Tuhan luar biasa loh. Bener nggak? 5 roti 2 ikan itu nothing lah kalau buat orang 5.000, bener nggak? Apalagi orang Bogor seneng makan ya nggak? 5.000 orang mau makan nih, 5.000 orang Bogor makan bisa 5 restoran gede, bener nggak? Harus sediain 5 roti dan 2 ikan semuanya tuh, sediain semua. Tapi tau nggak, hari itu punyanya cuma itu. Plus ucapan syukur. Nah plusnya ini penting. Waktu plus Yesus angkat, dia mengucap syukur. Itu plusnya. Lebih dari apa yang kita bisa buat. Betul nggak? Ucapan syukur itu mengubah sesuatu yang tadinya terbatas. Jadi tidak terbatas. 5 roti, 2 ikan. Sisa loh. Udah kenyang semua, sisa lagi 12 bakul. Itu kan luar biasa. Itulah kuasa dari ucapan syukur. Dan yang terakhir yang paling penting yang saya mau sharing hari ini, saya akan fokus di sini, yaitu membangun visi Tuhan. Amsal 29 ayat 18a. Bila tidak ada visi, rakyat akan binasa. Bahasa Inggrisnya adalah where no vision, the people perish. Berantakan tuh, ya kan? Binasa. Kalau nggak punya visi, binasa. Sekarang saya mau nanya nih, di keluarga-keluarga di sini. Pernah nggak sih kita ngobrol, suami, istri, anak-anak, ini keluarga mau dibawa kemana sih? Pernah nggak? Jangan-jangan kita udah nggak pernah ngobrolin tentang apa yang kita mimpikan sebagai bapak, sebagai istri, sebagai anak. Jadi kita nggak tahu mimpi mereka apa. Hingga kita nggak punya visi. Sadar nggak kalau keluarga itu visi Tuhan? Kenapa kita nggak mencari visi Tuhan itu sebagai alasan kita untuk kita hidup? Waktu saya sama istri saya menikah dan menyerahkan hidup seluruhnya melayani Tuhan, itu bukan nggak gampang, bukan satu proses yang mudah. Kita jalani dengan banyak mujizat terjadi di dalam kehidupan saya. Akhirnya saya sama istri bilang, aku jadi full timer kayaknya. Oh ya udah, jalani proses itu, jalan terus. Tapi visi Tuhan tuh nggak pernah berhenti dalam hidup kita berdua. Kita pengen melayani Tuhan sampai kita mati.
Itu visi. Anak-anak kita kasih tahu, mulai melayani. Kita sel grup jauh, sempat tinggal di Sentul, sel grup di Lenteng Agung. Dibawa anak-anak itu melayani. Apa yang terjadi hari ini? Anak-anak saya semua. Josia mimpin sel grup, Carlos mimpin sel grup, Eca ini calon-calon juga karena kelihatan kepemimpinannya juga oke, masih kecil 6 SD. Mereka melayani di mimbar semua. Itu kita kasih visi Tuhan dan gak dipaksa. Mereka mengerjakannya. Kenapa bisa begitu? Karena kita sering bicarakan hal itu di keluarga. Jangan-jangan keluarga Bapak Ibu gak kokoh karena gak ada visi Tuhan yang dikejar, gak ada yang dibicarakan. Hingga visinya, ya udahlah, yang penting kita bisa hidup cukup bahagia. Kalau itu visi dunia. Kalau akhirnya kita berhenti mati hari ini, kita hanya mengerjakan visi dunia, kita gagal mengenapi rencana Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan buat keinginan kita doang. Tuhan menciptakan kita untuk menggenapi kehendaknya. Katakan amin. Bicara visi, pasti kita bingung kadang-kadang. Visi apa ya gitu. Mungkin kita karena di keluarga kadang-kadang gak punya mimpi, jadi akhirnya apa yang mau dikejar gak tahu. Coba tanya suaminya, "Pak, sebelum meninggal apa sih yang kamu pengen terjadi dalam hidup kamu?" Pernah gak nanya itu? Pernah gak nanya istrinya, "Mah, kamu pengen apa sih?" Mungkin sesuatu yang hari ini kamu lagi mimpiin. Iya kan? Saya nanya istri saya, "Mah, kamu mau apa, Mah?" "Aku sebelum mati aku mau ke Israel. Lagi perang nih." Iya. Oh, mungkin nunggu perang selesai kali ya. Tapi visi itu ditanya. Kalau nggak ditanya kan kita nggak tahu, bener nggak? Kita kasih kado emas mulu, bener nggak? Dia udah mati, ya emas. Itu tidak sesuai dengan mimpinya dia. Begitu pula kita. Kita mengerjakan, memberi sesuatu sama Tuhan, tapi nggak sesuai mimpinya Tuhan dalam hidup kita. Ekspektasi Tuhan sama hidup kita. Itulah yang perlu kita tahu. Saya tutup dengan kesaksian. Saya ambil kesimpulannya dulu biar mudah. Untuk membangun strong family, kita butuh orang yang sehati, suami istri sehati. Saling mengampuni, senantiasa bersyukur dalam keadaan situasi. Namanya rumah tangga pasti ada naik dan turun. Dan yang terakhir adalah membangun visi. Yosua 24 ayat 15b bilang begini, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Bisa nggak hari ini kita ngomong hal ini? Untuk membangun dasar pondasi kita yang teguh. Bisa nggak ngomong hal ini sama anak-anak kita? Bisa nggak ngomong hal ini sama istri kita? Bisa nggak ngomong hal ini sama suami kita? Bilang, "Papa, Mama, ayo kita seisi rumah kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau berikan hidup kita buat Tuhan, melayani Tuhan." Tanya, visi gerejanya apa nih? Di tempat ini visinya adalah melayani semua generasi. Berarti walau saya tua, saya masih bisa dong melayani Tuhan. Saya masih muda nih, bisa melayani Tuhan. Anak-anak bisa melayani Tuhan. Taruh visi itu. Agar apa? Visi Tuhan sudah dihidupi dari sejak kecil. Kan tadi bilang, jika bukan Tuhan yang membangun keluarga kita, sia-sia. Hari ini kita sepakat, kita mau bangun keluarga kita. Biar apa? Bisa mencapai kehendak Tuhan. Hidup ini kan cuma sebentar Bapak Ibu. Mungkin yang usianya kayak saya gocap nih ya. Rasanya gocap tuh, aduh Tuhan tua juga akhirnya. Iya gak? Tapi ingat baik-baik, visi Tuhan gak pernah berhenti Bapak Ibu. Setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Artinya apa? Artinya kalau kita tua, Tuhan udah siapin generasi-generasi berikutnya. Kenapa enggak generasi itu hadir dari keluarga kita sendiri? Anak-anak kita sendiri. Itulah visi Tuhan. Melayani generasi berikutnya. Hari ini kita melayani, tapi bagaimana anak-anak kita? Apakah bisa melayani generasi berikutnya?
sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita dapat visi ini hari ini, mari kita ambil satu kesimpulan sederhana. Visi adalah sesuatu yang membawa kita hidup dan menyelesaikan pertandingan yang Tuhan inginkan. Kita lagi bertanding nih. Jadi jangan santai-santai. Ayo kejar. Ini saya tutup kesaksian saya, ada beberapa foto. Bisa dilihatkan fotonya. Jadi karena istri saya sakit, kami akhirnya periksa untuk second opinion ke Penang, Malaysia. Karena di dokter sini 2 dokter memvonis ginjalnya harus diangkat. Tapi kita tetap percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Kita tiap malam berdoa sama istri sama anak-anak. Bahkan ada tim pendoa juga berdoa buat kita semua. Agar kita bisa terima mujizat Tuhan. Apalagi sebelum berangkat, saya doakan satu orang. Saya doakan satu orang, dan orang itu udah masuk ruang operasi, pembengkakan terhadap semua tubuhnya, serangan jantung, dan harus pasang ring hari itu. Kita doain dia, besok paginya kita mau dengar dong kabarnya. Besok paginya tidak jadi dioperasi, gara-gara diperiksa lancar semua peredaran darahnya. Padahal kan semalam dia telepon minta didoain, istrinya bingung, suaminya udah gak bisa ngomong. Tapi hari itu mujizat Tuhan terjadi. Saya semakin semangat dong. Tuhan, saya kan yang doain nih Tuhan ya. Saya minta istri saya ginjalnya diganti ginjal baru. Akhirnya kita pergi dah ke Penang. Ternyata dokter Penang bilang sama, harus diangkat ginjalnya. Dan malam itu dibilang, kamu stay di sini sekarang 2 minggu di sini, kita proses, nanti pemulihan baru kamu bisa pulang ke Indo. Jadi minta 2 minggu. Kita bingung 2 minggu itu, saya bilang Tuhan gimana ya 2 minggu. Saya jadi pergi sama Akito, anak saya Josia, istri saya dan saya berempat kita ke Malaysia. Nah dari kejadian itu saya terus berdoa, Tuhan tolong deh, aku gak tahu caranya lagi gimana gitu. Karena kan aku gak bisa usahain ini, perlu mujizat Tuhan lah, perlu mujizat Tuhan ini, Tuhan tolong. Saya udah habis berkata-kata ya gimana Tuhan, pokoknya aku sampai di sini, aku sampai di Malaysia, Tuhan tolong. Mujizat Tuhan kita harap terjadi, ternyata enggak. 2 minggu diminta stay di sana, kita bergumul, berdoa, akhirnya kita putuskan untuk operasi di Indonesia, di Jakarta. Kita pulang ke Indonesia, kita operasi. Kita coba pakai BPJS, ternyata kalau pakai BPJS, operasi pengangkatannya harus mengalami waktu tertunda selama 2 bulan paling cepat, karena ngantri. Ternyata banyak yang sakit ginjal, banyak banget gitu untuk dioperasi, diangkat. Nah dokternya kita diskusi, ya kalau mau cepet ya silakan. Hari Sabtu ini kita angkat operasinya, kita bisa usahakan. Oke. Akhirnya kita, ya sudahlah, ini memang sudah kehendak Tuhan, nggak bisa pakai BPJS segala macamnya, sudah. Akhirnya kita operasi. Nah, sebelum operasi itu terjadi, Tuhan bawa kita satu ngalami yang namanya pembaruan visi Tuhan. Entah kenapa setelah kita vonisnya bilang harus diangkat di Malaysia dan kita memutuskan kembali ke Indonesia, kita mikir, Akito bilang gini, gimana kalau kita ke Medan aja, di sana kita di sana kita bisa berdoa di Sibea-bea, yaitu salib Yesus yang paling gede. Oh iya. Yeah. Dan kita bisa ke tempat di mana No Manson itu adalah penginjil pertama yang memenangkan Batak tuh apa? Sumatera Utara lah gitu ya. Dia penginjil pertama yang datang ke sana. Dan di sana dia ketemu malaikat. Di Medan itu dia ketemu malaikat, batunya ada. Jadi batunya itu dijadikan saksi bahwa ini loh, batu ini ya di mana No Manson ada, dan dia datang, malaikat Tuhan datang ke tempat dia, dan akhirnya apa? Hari ini semua Sumatera Utara mengenal Tuhan Yesus gara-gara orang ini. Orang ini meninggalkan semua kehidupannya
dia dapat visi Tuhan, dia melayani di Medan. Dengan konsekuensi pada waktu itu dimakan, karena orang Medan pada waktu itu masih bisa dimakan orang. Kanibal ya. Tapi dia melayani Tuhan dan menyerahkan hidupnya. Dan hari ini tulisan itu benar-benar terjadi, bahwa Medan itu benar-benar orang Kristennya banyak banget yang terima Yesus. Gara-gara pelayanannya dia di tempat itu. Makanya tempat itu dibikin sebuah monumen, ada patungnya si No Manson, dan ada batunya, ada salib kasih namanya, itu ada tempat perhentian dia sampai ke gunung, di puncak gunungnya. Jadi kita akhirnya memutuskan, ya udah kita ke Medan untuk minta mujizat Tuhan. Pergilah kita ke Medan. Itu salib yang besar itu, si Bea-Bea ya, itu salib Yesus paling besar di dunia, 60 meter tingginya. Nah kami datang ke sana. Entah kenapa itu karena kebaikan Tuhan, hari itu kosong. Entah kenapa, yang tempatnya yang jaga aja bingung. Iya kok kosong ya? Biasanya ada orang gitu. Kita hanya berdua sama satu orang bule gitu. Jadi kita bisa bebas foto, tiduran. Dan hari itu istri saya pegang kakinya, alias jempolnya doang. Karena kan gede banget ya. Pegang di jempolnya doang, tuh bilang, Tuhan aku minta sembuh. Tapi hari itu Tuhan bilang, Tuhan kasih peneguhan sama dia. Ayo berdoa terus. Terus abis itu kita keliling tuh. Bahkan saya berdoa sama istri saya pegang, sepakat nih ya sehati ya kita doa ya. Saya bilang, asal ku jamah saja jubahmu, aku sembuh. Saya juga lagi berdoa buat saya sembuh juga, ya kan. Saya punya tensi kan drop banget ya, 60/40 tuh luar biasa tensinya. Saya juga minta sembuh Tuhan. Keliling kita lewat itu. Karena kosong kita bisa keliling, bisa foto segala macam. Itu mujizat yang Tuhan kasih sama hidup kita. Dan hari itu, ayo lanjut ke salib kasih, ke tempat No Manson tadi. Kita berdoa. Di sana entah kenapa, ajaib ya, itu sepi juga. Kita naik ke atas sampai ke gunung, kita orang pertama yang sampai di atas gunung itu. Jadi ini yang satu di gunung si Bea-Bea, habis itu kita naik ke gunung lagi, yaitu namanya gunung salib kasih itu. Sampai di atas sana, kita ngambil waktu, saya sama istri saya berdoa berdua, Akito juga berdoa sendiri di tempat yang sebelahnya. Kita berdoa. Kita udah gak minta lagi ngomong sembuh, kita cuma minta Tuhan terima kasih, udah sampai di tempat ini. Saya percaya Tuhan tolong dengan cara yang apapun. Saya percaya Tuhan tuh udah baik, Tuhan udah tolong banyak hal. Tuhan malah kasih visi buat gereja. Tuhan tolong kita, Tuhan bantu kita. Tuhan kasih tahu, ayo maju terus, melayani Tuhan. Itu bagian yang kamu kerjain. Sakit, itu bagian Tuhan. Gak usah dipikirin, udah jalanin. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Kita pulang dari situ bersyukur, bersuka cita. Dan akhirnya kita satu perjalanan pulang, kita akhirnya karena menuju ke Bandara Silangit, kita harus melewati satu daerah itu ternyata kan jalannya cukup jauh-jauh ya. Kita akhirnya berhenti di satu bukit, mungkin nggak ada fotonya atau nggak ya, satu bukit, dan itu bukit belerang terbesar di Sumatera Utara. Itu pemandangannya udah kayak China. Jadi kalau pagi dibuka, itu asap belerang kena kabut, udara dingin sana. Itu suasananya udah kayak di bener-bener di China yang saljuan begitu. Aduh, saya pengen ini luar biasa. Tahu nggak? Kita berhenti di tempat itu, di hotel itu, karena kita lelah. Nggak tahu lagi kemana, udah capek ya, istirahat dulu ya. Acak loh hotelnya. Tahu nggak? Kita berhenti di hotel itu, kita bilang, ini hotel kok malah amat ya. Padahal pinggir jalan gini doang. Tahu nggak paginya? Karena kita bersyukur aja udah. Kita udah ketemu Tuhan nih, seneng banget ya. Udah bersyukur. Paginya waktu kita buka jendelanya, itulah tempat terbaik, view terbaik untuk melihat gunung belerang itu. Wow, saya bilang Tuhan terima kasih. Kita nggak tahu kita harus berhenti di sini, tapi Tuhan kasih mujizat kembali. Kita lihat itu lagi, gunung belerang. Istri saya bilang ini, iya bagus banget ya, ini luar biasa loh. Nah ini kadonya, karena kita mau datang ke gunung Tuhan,
Kita ketemu Tuhan, kita tinggalin semua aktivitas kita tinggalin semua, kerjaan saya tinggalin semuanya. Kita pengen ketemu Tuhan aja udah. Tuhan maunya apa sih dan keadaan situasi terpepet ini. Mungkin ini pelajaran buat kita. Saat kita kepepet ya cari Tuhan lah gitu. Dan waktu kita cari Tuhan tahu nggak? Tuhan kasih banyak hal. Satu lagi, waktu kita ke bukit kasih itu, salib kasih, tiba-tiba itu ada Raja Wali gede. Deket banget pemandangannya. Saya bilang, saya belum pernah lihat Raja Wali sedekat itu. Kayaknya pegang tangan kena deh. Deket banget. Gede banget. Saya bilang, Tuhan. Saya nanya ke orang situ. Jarang ada Raja Wali, jarang. Dan hari itu kita ditemenin Raja Wali itu. Habis kita doa, lalu kita keluar, Raja Walinya udah gak ada. Tuhan cuma kasih lihat dan kasih ingat setelah kita pulang, istri saya diingetin, kayak Raja Wali itu tuh, siap ngadepin badai. Bulunya dicabut-cabutin dulu nih. Usia kita 50 tahun hari ini, semua dicabut-cabutin dulu. Biar apa? Biar kita punya kehidupan yang baru sama Tuhan. Diperbarui visinya, diperbarui hatinya, agar hidup kita bisa lebih lagi dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Hari itu kita pulang dengan penuh sukacita. Saya tahu, setiap orang yang hidup dengan visi Tuhan, Tuhan mengawal hidupnya. Katakan amin. Mau dikawal Tuhan hidupnya? Hidup sama visi Tuhan. Kalau hidupnya sama visi kita ke kiri, Tuhan ke kanan. Ya bagaimana Tuhan kawal? Kamu ke kiri, harus ke kanan dong. Biar Tuhan kawal hidupnya. Karena sia-sialah orang yang membangun kota, membangun rumah, membangun keluarganya. Kalau pakai kekuatan sendiri, kita butuh kekuatan Tuhan. Dan disitulah kekuatan Tuhan terjadi. Hingga akhirnya kita bisa melayani. Hari ini kita ngerasa lebih semangat lagi. Maju buat CDC. Puji Tuhan CDC udah 4 tahun. Di sini juga udah 4 tahun kan. Kita lihat jiwa-jiwa dimenangkan banyak. Apalagi tahun-tahun depan. Kalau orang punya visi, ada pengawalan Tuhan, gereja besar, gereja bangkit, gereja menolong banyak orang. Kalau kita gak mau kokoh sekarang, bagaimana jiwa-jiwa mau dikirim Tuhan buat kita layani? Kita harus kokoh dulu, jadi penopang buat mereka-mereka. Saat mereka datang dengan segala permasalahan, kita bisa jadi solusi jawaban buat mereka. Kita bisa bawa mereka mengenal Tuhan lebih lagi. Kita bawa mereka bisa terbang tinggi, karena kita udah mengalaminya terlebih dahulu. Saya minta tim musik boleh naik. Satu hal yang saya mau sampaikan, Tuhan tuh baik loh. Apapun keadaannya, Tuhan tetap baik. Di saat-saat susah sekalipun, jangan pernah keluar dari Tuhan. Minta Tuhan. Minta pertolongannya. Minta penyertaannya. Jangan berhenti-berhenti untuk berdoa bersama keluarga. Bangun mesbah sama keluarga. Itu yang kami tetap jalanin hari-hari ini. Agar apa? Agar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan itu ada. Mujizat Tuhan gak berhenti. Kalau keluarga kita kokoh, kita bisa menolong banyak orang. Kalau keluarga kita kokoh, kita bisa bantu gereja ini menjadi gereja yang kokoh. Katakan amin. Ya Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyi lagu Datang Roh Kudus.
Dia akan menolong kita mengerti tentang firman ini, bahwa hidup kita harus masuk dalam visi Tuhan. Kita pingin keluarga kita kokoh, bukan? Kita pengen keluarga kita menjadi penopang buat gereja ini, bukan? Kalau hal itu ada dalam kerinduan kita semua, minta hari ini. Karena Roh Kudus yang menolong kita, menyanggupkan kita, memampukan kita, hingga mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kita. Mari taruh tangan kita di dada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, hari ini kami telah mendengar kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, bila kami sehati di tempat ini, bila ada pengampunan satu dengan yang lain, bila ada ucapan syukur Tuhan, bahkan kami punya visi Tuhan ada dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, bicara dalam hati kami. Bicara Tuhan, kami minta pemulihan hati kami yang baru Tuhan, agar kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hidup kami ingin jadi keluarga yang kokoh, iman yang kokoh, hidup di dalam kebenaran dan ketaatan dengan Tuhan. Dan kami mau Tuhan menggenapi rencana Tuhan untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kehidupan kami. Ajar kami masuk visi Tuhan, agar hidup kami gak sia-sia. Dan hari ini kami mau mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga kami, jika bukan Tuhan yang membangun keluarga kami sia-sia. Dan hari ini kami minta, biarlah Tuhan yang membangun keluarga kami, biarlah Tuhan yang mengawal keluarga kami, hingga apa yang kami kerjakan gak sia-sia. Bahkan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami sekeluarga. Terima kasih buat gereja-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan yang menolong kami mengenal kehendak Tuhan, mengenal visi Tuhan. Tanamkan visi itu ada dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, agar boleh kami bicarakan, boleh kami doakan, boleh kami lakukan, dan kami hidupi visi itu sampai kami dipanggil Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Ya, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan yang luar biasa kita terima saudara. Saudara diberkati. Diberkati, saya boleh lihat tangannya kalau kita diberkati saudara. Semua diberkati, haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Terima kasih untuk Pastor Andi. Thank you Pastor. Visi Tuhan buat keluarga kita saudara. Yuk sama-sama, ini jadi satu PR buat suami istri, buat mulai serius membicarakannya saudara ya. Amin. Baik. Ya, kita mengucapkan welcome home saudara. Untuk kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh angkat tangannya saudara. Silakan kalau ada. Welcome home. Selamat datang. Bapak-bapak. Yes. Ya, kalau memungkinkan ini bukan jadi pertama kali kita ketemu, tapi bisa ketemu lagi untuk pertemuan ke depannya. Tuhan memberkati Bapak-bapak. Ya, dan ini selanjutnya waktu yang indah saudara buat kita belajar memberi di hari Minggu ini, di ibadah ini. Saudara boleh gunakan amplop di mana sudah disediakan di bangku kita. Amplop tersebut di sana sudah tertera untuk QRIS ya, atau kris saudara kalau mau memberikan secara namun kalau memberi secara tunai, saudara boleh gunakan amplop tersebut untuk memberikan secara tunai di dalam amplop tersebut. Ya, tertera
ada 3 macam persembahan, di mana ada yang pertama persembahan, kemudian perpuluhan dan juga diakonia, saudara. Saudara boleh memberi sesuai dengan apa yang saudara tergerak untuk salurkan. Sebelum memberi dan sebelum kita berdoa, kita akan baca satu buah ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan untuk saudara. Ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Amin. Dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin ya saudara ya. Baik, kita tutup mata kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa, kami percaya dan kami bersyukur bahwa berkat-Mu cukup bagi kami. Kami percaya Engkau tahu sebagaimana kami dapat dipercaya akan harta dan kekayaan sebagaimana Engkau melihat hati kami. Namun pagi ini Tuhan Yesus, kami mau belajar memberi. Mari Tuhan, kami mau memberi yang terbaik. Pagi ini kami percaya bahwa pemberian kami, seberapa yang kami beri, ini akan jadi berkat. Kami mau mengucap syukur Tuhan buat apa yang kami pegang saat ini, apa yang dana yang kami beri saat ini. Karena kami percaya apa yang kami ucapkan syukur, maka ada mujizat pelipat gandaan di sana. Kami percaya ini akan cukup untuk memenangkan banyak jiwa. Ini akan dikelola dengan baik dan akan jadi berkat buat banyak orang. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa dana yang kami kirimkan ini, yang kami beri ini, yang kami salurkan ini akan jadi berkat yang luar biasa. Kami bersyukur Bapak, dan kami bersyukur kami boleh berkontribusi dalam memberi persembahan ini Tuhan. Kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Amin. Kami berikan beberapa saat untuk saudara boleh memberi, silakan. Baik, sepertinya sudah ya saudara ya. Oke, dan selanjutnya saudara, ruangan ini bisa ada musik, bisa ke setup, lampu bisa nyala, semuanya bisa siap karena ada volunteer yang mempersiapkannya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri dan say thank you untuk para volunteer yang mempersiapkannya. Thank you volunteer. You're the best. Thank you. God bless you. God bless you. Para volunteer CDC Bogor. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat di volunteer, monggo ya, bisa hubungi carousel leader masing-masing. Very welcome. Ibadah minggu depan, ya berikan tepuk tangan dulu untuk pastor ini. Minggu depan akan melayani kita dengan firman Tuhan di 22 Juni, ibadah umum jam 9 pagi. Kids jam 9 pagi juga, Arrow ibadah jam 11.30 di lokasi yang sama, Hotel Green Forest Bogor. Yes, selanjutnya doa onsite. Saudara, terima kasih untuk kehadiran saudara di doa onsite. Kita akan lebih konsisten lagi, dan juga yang belum hadir, welcome untuk saudara ya. Bisa hadir di setiap hari Sabtu jam 7 pagi di Ruko CDC Bogor Panorama Pamoyanan. Ya, kita alami Tuhan di sana, kita berdoa bersama, kita satukan hati kita untuk alami Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Selanjutnya carousel saudara, ini satu keluarga kecil kita ya. Kita boleh berikan tepuk tangan untuk carousel kita masing-masing saudara. Terima kasih untuk kesetiaan saudara sudah join di carousel. Bagi rekan-rekan yang belum bergabung, mohon bergabung ya, karena ini penting untuk pertumbuhan rohani kita. Ya, kita ajak juga rekan-rekan yang belum pernah hadir join ke carousel kita karena sudah disiapkan sesuai dengan range usia masing-masing. Ada family,
ada Kersel Ibu, ada Eros, itu youth juga. Oke. Dan sebelum Covid time, saudara, ya kita boleh next ya. Sebelum Covid time, ya ini satu ibadah kita ya. Satu habit ibadah kita adalah setelah kita pulang tidak langsung pulang, tapi kita ada Covid time. Nah, namun yang kami mau sampaikan nanti setelah doa tutup, mohon Bapak Ibu Saudara jangan langsung keluar ruangan ini, mohon duduk dulu. Kenapa? Karena sudah disiapkan satu buah video, ya satu buah video mengenai Hari Ayah, satu hari yang jarang dirayakan ya, tapi kita mau rayakan secara singkat ya. Ada satu video Hari Ayah nantinya. Oke, jadi mohon setelah ibadah Bapak Ibu Saudara boleh tetap stay duduk dulu di tempat. Baik, dan sebentar ya sebelum kita selesai, kita akan saksikan sebuah video di mana Arrow akan ada acara, saudara. Ya kita saksikan dulu, boleh ya? Yuk kita simak, kita tampilkan video Arrow, Red Arrow. Yes, dicatat tanggalnya saudara, ini Red Arrow. Dan paling penting ada dua hal terkait dengan acara ini. Yang pertama ya adalah yuk kita support saudara. Bagi kita yang punya anak-anak di usia Arrow, teen ya belasan tahun, yuk kita support untuk bisa join. Kalau perlu dibayarin, kalau perlu ya, kalau pakai uang jajan sendiri juga bisa sih kayaknya ya. Tapi kita support ya buat mereka bisa join dan diberkati lewat acara Arrow ini, saudara. Retret ini, mereka akan diberkati. Kami garansi. Kenapa? Karena Tuhan akan hadir di sana menjamah anak-anak kita. Oke? Dan yang kedua ini nggak kalah penting, basar, saudara. Ya, masih ada kesempatan nih, basarnya minggu depan terakhir, betul ya? Tinggal minggu depan terakhir, saudara. Jadi jangan lewatkan hari ini. Ayo, harus habis ya basarnya karena akan untuk pembiayaan acara Arrow ini. Minggu depan masih ada sekali lagi. Oke, saudara? Ya, sekian dari kami dan doa tutup akan dibawakan oleh Pastor Naftali. Silakan, Pastor. Luar biasa banget hari ini ya. Dan saya dapat sesuatu yang paling penting buat saya hari ini, yaitu bersyukur. Boleh colek sebelahnya nggak, bilang bersyukur Pak, bersyukur Bu. Katakan, saya bersyukur ada di tempat ini. Ya memang sungguh luar biasa kebaikan Tuhan, gak pernah ada habisnya buat kita. Oleh karena itu mari kita bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa. Sebelumnya mari kita satukan hati juga. Kita akan berdoa untuk Pastor Andi dan keluarganya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik di surga, terima kasih Kau telah mengirimkan hamba-Mu ke sini, Pastor Andi Arif Lianto. Kami berdoa Tuhan, biar Kau berikan dia visi yang baru ke depannya Tuhan. Rencana-rencana-Mu terjadi dalam hidupnya. Kau berikan dia urapan-Mu, berkat-Mu senantiasa melingkupi dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk istrinya, untuk Bu Jili. Biar kesembuhan yang sempurna terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa buat keluarganya, anak-anaknya Tuhan. Buat Josia, buat Carlos, buat Echa. Biar anak-anak ini hidup di dalam kebenaran. Biar anak-anak ini menjadi teladan bagi banyak anak-anak muda lain. Kami bersyukur Tuhan. Biar diberkati keluarga ini, diberkati pelayanan mereka Tuhan. Dan biar Kau berikan yang terbaik Tuhan bagi mereka sepanjang umur hidup mereka. Terima kasih Bapak. Saya berdoa Tuhan buat jemaat CDC Bogor. Jemaat yang Engkau kasihi Tuhan. Jemaat yang akan menjadi yang terbaik di dalam Engkau. Biar Engkau Tuhan akan memimpin setiap langkah hidup mereka.
untuk pesan-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar tertanam di dalam setiap hati jemaat-Mu CDC Bogor. Kami juga berdoa Tuhan, bagi jemaat-Mu Tuhan yang mungkin hari ini berhalangan Tuhan. Biar Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang memulihkan keadaan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu Tuhan akan digenapi bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapa yang mengasihi kami berdoa dengan iman. Jemaat yang dikasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati engkau. Kiranya Tuhan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh-Nya yang kudus. Kiranya menyertaimu sepanjang umur hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin.